Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto, NIM 17089247. Mata kuliah Anatomi Terapan, sesi Senin 16.20 sampai 18.00. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan neoreligia. Sistem saraf merupakan sistem yang rumit, sangat teratur. Sistem ini dapat dianggap sebagai sistem yang paling penting dalam tubuh manusia. Seperti sel lain, sel saraf juga membutuhkan oksigen dan makanan. Untuk melakukan metabolisme fungsi sel saraf adalah melakukan metabolisme fungsi impul saraf untuk menyelaraskan hubungan antara suatu struktur dengan struktur yang lain. Jaringan saraf terdiri atas 3 komponen, yaitu sel saraf, neuron, neurologia, dan pembuluh darah. Neuron pada umumnya tidak bermitosis dan mempunyai karakteristik yaitu excitability, yaitu kemampuan menerima impuls, conductivity, yaitu kemampuan mentransmisi impuls ke bagian sel, kemampuan mengaruhi neuron, sel otot, dan sel-sel kelenjar. Neuron terdiri dari 3, akson, dendrit, selubung myelin, nodus ranviol. Susunan saraf pusat, hemisferium cerebri. Hemisfer cerebri merupakan saraf terbesar yang terdiri dari 3 lapis pembungkus yang akan berlanjut hingga modula spinalis, yaitu durameter, acrogodendea, diameter. Di antara acrogodea dan diameter terdapat ruangan yang berisi liquor cerebrinalis LGS yang dihasilkan oleh plexus choroideus, mengandung air, glukosa, garam, mineral, sedikit protein, dan sel darah putih. Liquor cerebrinalis bertindak sebagai larutan yang membawa oksigen serta zat makanan ke otak dan sumsum tulang belakang, serta mengubah limbah yang dihasilkan oleh kedua organ tersebut. Liquor cerebrinalis membentuk suatu bantalan cairan untuk melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari cedera akibat benturan. Medulla spinalis berbentuk silinder yang terletak di dalam kanalis vertebralis, dikelilingi oleh meninges yang merupakan lanjutan dari hemisfer cerebri. Fungsi medulla spinalis adalah sebagai berikut. A. Pesan diantarkan dan dari otak yang disalurkan melalui jalur ke atas, jalur sensorik, dan jalur bawah, jalur motorik. Traktus spinoholimik sensorik mengantar sensasi nyeri, temperatur sentuhan kasar. Jalur posterior yang disebut fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus yang membawa sensasi sentuhan halus, posisi, dan getaran. Bagian lateral dan anterior dari traktus corticopinalis piramidal merupakan jalur descending yang terdiri dari serabut yang berasal dari korteks motorik pada otak, disalurkan ke batang otak dan turun ke spinal cord. Penampang transversal substansial gresia berwarna gelap, banyak kapiller, sedikit neuron yang berselubung myelin. Substansial aba berwarna lebih putih, banyak neuron yang berselubung myelin. F. Intrinsik substansial gresia cranialis. Semua nervi cranialis mempunyai hubungan yang erat dengan batang otak, kecuali nervi olfactorius dan nervi opticus. Di dalam batang otak terdapat pola susunan topografi nukleus cranialis. Nukleus yang mempunyai kualitas yang sama membentuk kolom-kolom kronia kaudal di dalam batang otak. 12 pasang saraf kranial bermula dari permukaan bawah otak, kecuali dari sebelum dan menjalar melalui lubang-lubang kecil di tulang tengkorak ke beberapa tempat. Endokrin, kelenjar tanpa saluran. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran. Kelenjar ini menghasilkan bahan-bahan kimia yang disebut hormon.
Hormon diserap terus ke dalam darah dan dibawa oleh sistem peredaran darah ke seluruh bagian tubuh. Fungsi penting lain dari sistem endokrin adalah untuk mengatur sistem reproduksi. Hal ini bertanggung jawab atas kematangan sistem reproduksi selama masa pubertas. Hal ini juga merangsang pengembangan karakteristik seksual sekunder, pertumbuhan sistem saraf, dan perkembangan otak pada anak-anak yang diasuh oleh kelenjar tiroid dan hormon. 3. Kelenjar endokrin yang terdapat dalam tubuh adalah sebagai berikut. 1. Kelenjar hipofisis. 2. Kelenjar tiroid. 3. Kelenjar paratiroid. 4. Kelenjar adrenal. 5. Kelenjar pankreas. 6. Kelenjar kelamin, ovarium pada perempuan, testis pada laki-laki. 3. Testis berbentuk bulat telur dan jumlahnya sepasang terdapat pada skrotum zakar. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan, spermatozoa, dan hormon kelamin testosteron. Dilapisi oleh tunika vaginalis, parietalis, dan tunika vaginalis bisgerenalis. Di kranial tunika vaginalis parietalis talis terdapat musculus caramaster. Pada testis terdapat tubuh halus yang disebut tubullus semiferus. Pada dinding tubullus semiferus terdapat calon-calon sperma yang diploid. Di antara tubullus semiferus terdapat sel-sel intersial yang menghasilkan hormon testosteron dan hormon kelamin jantan lainnya. Selain itu dapat pula sel-sel berukuran besar yang berfungsi menyediakan makanan bagi spermatozoa. Sel ini disebut sel Sertoli. B. Ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut, yaitu di daerah pinggang kiri dan kanan. Televisi ovarium sebagai jaringan ikat dan pembuluh darah dan saraf. Ovarium diselimuti oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Tiap folikel mengandung satu sel telur yang diselimuti oleh satu atau lebih lapisan sel folikel. Folikel adalah struktur seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Berhubungan dengan par infundibulum tuba pilopi melalui perlekatan fibria. Fibria menangkap ovul yang dilepaskan pada saat ovulasi. Ovarium tervaksasi dan ligamentum ovary properium ligamentum infundibulum dan jaringan ikat mesoperium. 3. Panca indera. Panca indera manusia terdiri dari mata sebagai organ penglihatan, 2. Telinga sebagai organ pendengaran, 3. Hidung sebagai organ pembau penghidung, 4. Lidah sebagai organ pengecap, 5. Kulit sebagai organ peraba. Mata. Orbita adalah suatu ruangan yang berbentuk piramid sisi 4 yang mempunyai basis dan apek. Ruangan ini dibentuk oleh os frontal, os zygomaticus, os maxilla, os spinalis, os lacriminalis, os ethmodalis. Organ yang terdapat di dalam orbita antara lain bulbus oculi, glandula lacriminalis, N. anticus, otot-otot ekstrinsik bola mata, dan M. levator, palpebra, N3 dan N4 dan N6, dan N. aptonymicus. Bulbus oculi atau bola mata terletak di dalam orbita serta dilindungi oleh jaringan lemak, tersusun oleh dua segmen bola besar dan kecil yang saling berpotongan. Segmen bola yang kecil terletak di depan disebut kornea, bagian belakang disebut sklera. Telinga. Telinga merupakan organ yang berfungsi dalam keseimbangan dan pendengaran. Telinga dalam bahasa Latin disebut auris, terdiri dari auris interna, auris media,
dan auris interna. Auris eksterna, auricularia, daun telinga yang merupakan jaringan kartilago elastis terdapat lobulus yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa dan lemak. B. Meatus ausculticus externus canalis auditorius externus adalah saluran berbentuk huruf S yang membentang dari dasar kokas sampai membran timpani, terdiri dari struktur pars cortilanea per aseus. 2. Auris media. A. Kopun timpani, rongga dalam os temporal berisi dari udara yang berasal dari nosofaring melalui tuba auditiva. Terdapat osikula auditiva, tulang pendengaran. B. Membran timpani adalah membran yang memisahkan cavitas timpani dengan meatus eksternal, berbentuk membran tipis, semi transparan, berbentuk oval, terdiri dari bagian parvoida dan partensa. Osikula auditus merupakan tulang pendengaran yang terdiri dari malleus, terdiri dari koput, kolum, membrum, processus anterior dan processus lateralis. Koput melihat bersendi dengan corpus ungulis, processus lateralis melekat pada membran timpani. 2. Incus terdiri dari corpus crus logum, crus breve, processus lateralis pada ujung koput logum tersendi dengan koput stapedis. Stapedis terdiri dari kolum, crus anterior, crus posterior dan basis. D. Tuba auditiva osteoci, saluran yang menghubung kopung timpani dengan nosofaring. Saluran ini berbentuk seuruk S pada bayi, lebih pendek, relatif lebih lebar dari horizontal. 3. Auris interna terdiri dari lebritus osseus, tersusun jaringan tulang yang terdiri dari vestibulum canalis spermicularis osseus meatus ossitus eternus. B. Leprenitus membranaceus, tersusun dari jaringan membran terdiri dari utriculus sulculus yang ductus semicularis, ductus secularis. C. Kulit adalah suatu organ yang membungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 14% dari berat tubuh. Pada organ dewasa 2,7 sampai 3,6 kg. Dengan luas 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebal kulit bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai dengan 6 sampai mm. Tergantung dari letak, umur, jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, lobium minus vagina. Kulit media terletak pada lengan atas. Kulit tebal terletak pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, gluteus. Fungsi kulit adalah untuk menutupi, melindungi permukaan tubuh dan bersambung dengan selaput lendir yang melapisi rongga dan berfungsi sebagai 1. Pelindung, 2. Peraba atau komunikasi, 3. Tempat penyambungan dan produksi vitamin D, pertumbuhan tulang, 4. Alat absorpsi, 5. Ekskresi. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas akhir anatomi terapan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.